Menunggu datangnya buah hati lebih menegangkan dibandingkan menunggu datangnya jodoh. Marisa menyeka noda badak di lengan kemeja dengan tisu basah yang diberikan Lucy. Dalam hati, ia berkali-kali merutuki sikap Samuel. Belum lagi sikap berlebihan dari suaminya. Hari masih terlalu dini untuk menjadi lebih buruk, ditambah lagi tumpukan kertas di penjuru meja. Pemandangan itu seakan menambah miris kenyataan bahwa beberapa waktu belakangan ia memang sedang tidak fokus. Pintu ruangannya diketuk beberapa kali. Walau malas, tetapi ia tetap mempersilahkan orang itu untuk masuk. Marisa mencoba menenangkan hati ketika Bian yang muncul di balik daun pintu, lantas duduk di kursi yang saling berhadapan di pojok ruangan. Seharusnya Bian sedang mengadakan pertemuan bersama para dewan direksi, tetapi mengapa ia ada di sini? Menatap istrinya yang kebingungan, Marisa ragu untuk mendekati seorang pria yang sedang cemburu buta. Tetapi tidak pantas bila membiarkan Bian duduk sendirian saja. Masih mau bahas Samuel? Pertanyaan Marisa lantas membuyarkan kalimat yang ingin disampaikan Bian. Bian tersenyum hambar kemudian mengalihkan pandangan pada bunga plastik di atas meja. Ia mengusap debu di kelopak warna merah. Tadinya bukan itu yang mau dibicarakan, tetapi sepertinya kamu ingin bahas hal ini terus. Baiklah, kalau begitu, mari kita lanjutkan, tantang Bian. Mata Marisa membulat. Astagfirullah mas, kamu kenapa sih? Toh dari awal aku sudah bilang sama kamu, jangan libatkan aku dalam proyek di Cianjur kalau pemenang kontrak kita Jaya Konstruksi, pungkas Marisa. Pandangan Bian berubah makin tajam seperti hendak menerkam Marisa. Sulit sekali menepis kenyataan mantan calon suami dari istrinya adalah sahabat sekaligus rekan bisnis. Aku nggak membahas masalah kinerjamu di perusahaan, kalian pasti bisa profesional, elak Bian. Marisa tidak mau menurunkan intensitas ketegangannya. Ia duduk di bantalan pegangan kursi, lalu melipat tangan di depan dada. Lalu, ini maksudnya apa? Kamu tahu sendiri kan, kalau Samuel itu kadang suka begitu, lupa kalau kebiasaannya itu kebiasaan. Ya, kalian memang sudah terbiasa saling membiasakan diri. Potong Raka Bian. Mendapati suaminya enggan menurunkan ego, sejenak Marisa menghela napas panjang. Kalau seperti ini, rasanya lebih mudah memberikan penghiburan pada seorang balita yang sedang merajuk. Bian melengkungkan senyum lalu mendongakkan kepala agar bisa menatap Marisa. Diusap lembut penuh penghayatan pipi sang istri. Kenyataannya adalah memang Samuel hampir menikahimu. Dia memang punya tempat spesial dan aku nggak seharusnya cemburu, bukan? Tambahnya. Marisa mengibaskan tangan suaminya dengan kasar. Nanti malam kita makan di luar. Kamu mau makan apa? Bujuknya berusaha mengurangi ketegangan dengan Marisa. Aku sudah ada janji dengan dokter Mika, timpal Marisa. Ada apa? Tanyanya curiga. Aku sudah katakan, kita bisa punya anak tanpa program bayi tabung atau semacamnya, lanjut Bian. Kini Marisa balas menghujam Bian. Tahun ini usiaku 45 tahun. Sudah berapa tahun belakangan siklus menstruasiku aneh. Aku mau konsultasi ke dokter Mika. Mungkin aku sudah memasuki tahap menopause mas, jelas Marisa. Kamu serius soal menopause? Tanya Bian tanpa mampu menutupi kekecewaan. Marisa mengangguk sedih. Tiba-tiba saja Bian bangkit lalu mendekapnya erat. Dengan penuh kasih sayang, ia mengelus pucuk kepala serta mengecup lembut pipi Marisa. Kamu gak perlu memikirkan hal yang aneh-aneh. Aku akan tetap mencintai kamu. Ada atau enggak ada anak, ucapnya dengan lembut. Marisa hanya mengelum senyum. Ucapan Bian belum bisa mengobati rasa rindu memeluk buah hati. Bian memang tidak pernah mempersoalkan masalah keturunan. Mereka tidak pernah saling menyalahkan, hanya tetap berdoa juga berusaha sebaik mungkin. Namun, sayang hubungan pernikahan bukan hanya tentang suami istri saja.
ada banyak yang menunggu lahirnya penerus keluarga Sudjarmoko dari Rakabian. Sore itu, Marisa tetap melakukan kegiatan sesuai dengan rencana. Setelah memakan sepotong roti sebagai pengganti jatah makan siang yang sangat terlambat, ia segera meluncur ke sebuah rumah sakit ibu dan anak di bilangan Pondok Indah. Mudah-mudahan hari ini tidak menjadi lebih buruk. Marisa segera memasuki ruangan dokter ketika namanya disebut. Sudah ratusan kali ia berkonsultasi di tempat yang sama. Namun rasanya kali ini ada aroma aneh yang menyelubungi ruangan dokter. Matanya bergerak mengamati aneka poster, gambar pertumbuhan janin, berbagai alat kontrasepsi, juga ilustrasi bagian dalam alat reproduksi kewanitaan. Seorang wanita bertubuh mungil yang duduk di kursi dokter membaca dengan teliti berkas pemeriksaan yang diberikan oleh seorang perawat muda di sebelahnya. Lalu menatap Marisa. Ia hanya bisa memberikan senyuman ketika menangkap kegelisahan dari Marisa. Wanita itu bernama Mieke Saraswati. Beliau adalah seorang dokter spesialis kandungan yang menangani pasangan Marisa dan Rakabian sejak awal pernikahan. Beberapa tahun belakangan, hubungan antara Marisa dan Mieke memang sangat dekat. Terkadang mereka bertemu di akhir minggu untuk sekadar minum kopi atau pergi menonton film bersama anak perempuan Mieke. Ya, aku sudah katakan, sepertinya 2 atau 3 bulan belakangan aku belum datang bulan. Apa aku memang sudah memasuki masa menopause? Lirik Marisa membuka topik pembicaraan. Apa bisa memberikan obat atau suplemen, tambahnya. Mieke sedikit tersenyum. Apa kamu hanya curiga hal itu saja? Tanyanya berusaha menghibur. Bagaimana dengan pola tidur juga makan? Apa ada yang berubah? Tambahnya. Marisa menggeleng dengan cepat. Semua masih sama, aku rasa begitu, jawabnya. Lagi pula apa yang bisa aku curigai selain menopause? Gumamnya sembari menunduk. Kalau Allah sudah berkehendak, apalagi yang manusia bisa katakan? Kita periksa dulu ya, ujar Mieke. Ucapan Mieke berhasil membesarkan hati Marisa. Ia mengikuti langkah kaki asisten Mieke. Pemeriksaan awal telah dijalani, yaitu pengukuran tekanan darah dan denyut jantung. Kemudian perawat itu sedikit menyingkap kemeja serta melonggarkan celana Marisa. Mieke yang sudah duduk di sampingnya memutar beberapa tombol pada layar, lalu meraih botol berisi gel. Baiklah, kita cek dahulu ya, ucap Mieke, lalu mengoleskan gel dingin di bawah perut Marisa. Marisa menarik napas panjang ketika transducer menekan lembut perut. Nyalinya menciut, tangannya ikut gemetar, takut bila diponis aneh, juga pemikiran lainnya. Mieke menekan lembut transducer sambil sesekali menggerakkannya ke kiri dan ke kanan. Senyumnya menghilang kala menatap gambaran hasil pantulan gerakan transducer. Ia menekan lebih kencang lalu menggerakkan kembali transducer yang memencet beberapa tombol di samping monitor. Kalau sudah menopause, bagian dalam rahim tampak berbeda ya, colet Marisa saat ikut melihat gambar pada layar monitor. Marisa berusaha menenangkan diri ketika menatap raut wajah serius Mieke serta perawat muda itu. Dalam hati tidak putus memanjatkan doa, terus bergumam, jangan memberikan hal yang sulit yang tidak sanggup untuk dipikul. Menjelang pukul 7 malam, Marisa sudah tiba di rumah. Jantungnya masih berdebar kencang. Setelah berlari menuju kamar mandi di lantai 2, ia menggenggam erat sebuah bungkusan plastik dari rumah sakit. Tanpa sadar, Marisa membanting pintu kamar mandi, kemudian mencelupkan semua ujung dari belasan tespek dalam wadah kaca berisi air urinnya. Kedua pelupuk matanya tiba-tiba basah, bulir bening berlomba mengalir di pipi. Hasilnya sama, semuanya sama. 2 garis penanda kehamilan. Marisa kembali merogoh tasnya, mencari selembar kertas yang diberikan Mieke berikut potret pertama calon buah hati. Setangkup kebahagiaan bercampur haru, perlahan menyelubungi hati. Dengan cepat ia membuang urin dalam wadah kaca, lalu membuka keran wastafel
Ia bergegas membasuh wajah lalu menepuk-nepuk pipi ketika mendengar suara ketukan dari pintu. Bian menatap heran Marisa yang salah tingkah, kemudian melonggarkan tali dasi lalu bertanya apa Marisa sudah makan malam. Marisa hanya tersenyum simpul, kemudian berusaha mencegah Bian masuk ke dalam, lebih dalam dengan cara sedikit mendorong tubuh suaminya. "Aku mau cuci muka dulu," protes Bian. "Aku lapar sekali mas, ayo kita makan," elak Marisa. Ia dengan baik menggiring suaminya keluar dari kamar, serta memintanya duduk manis di ruang makan. Jantung Marisa berdebar hebat. Ia mulai memikirkan beberapa kalimat yang akan disampaikan. Tidak tahan menanti bagaimana reaksi Bian ketika mendengar bahwa sebentar lagi dia akan menjadi seorang ayah. "Kamu diam saja di situ, aku masak dulu," pintanya. "Enggak perlu masak, pesan saja. Katanya kamu lapar sekali kan," ujar Bian. Marisa menggeleng. "Sebentar mas," tolaknya. Marisa mengeluarkan ikan gurami yang telah dilumuri garam, juga perasan lemon, kemudian menaburkan tepung dengan teliti ke setiap bagian ikan, lalu menggorengnya. Sementara di wajan yang lain, ia juga sedang menumis kangkung. Di sebelahnya ada pemanggang yang bekerja memanaskan adonan bolu coklat. Satu loyang puding buah kesukaan Bian sedang didinginkan di dalam lemari pendingin. Sempurna. "Kamu masak banyak sekali," ujar Bian sambil memperhatikan Marisa yang masih sibuk menggoreng. "Ya, aku sedang bahagia sekali," timpalnya dengan pipi bersemu kemerahan. Bian tersenyum. "Sini aku bantu," tawarnya. "Ah, enggak perlu, kamu duduk manis saja di sana, oke?" tolak Marisa. Bian tidak banyak berdebat ucapan istrinya. Ia kembali duduk manis sambil sesekali memperhatikan gerak-gerik menggemaskan Marisa. Wanita itu tampak sangat cantik bila pipinya bersemu seperti itu, pikir Bian. Ia tidak pernah menyesali perjuangan berat untuk mendapatkan Marisa. Di saat semua meminta menjauhi Marisa, tetapi ia tetap bersikukuh kalau wanita itu adalah satu-satunya yang akan menemani hingga akhir hayat. Marisa meletakkan sajian terakhir di meja makan. Ia meraih piring kosong, lalu menyendok nasi, kemudian meletakkannya di hadapan Bian, lalu menuangkan air dalam gelas. Ia menikmati dengan baik ketika melayani suaminya. Kedua alis Bian bertaut. Ekor matanya menatap Marisa dengan curiga. Istrinya itu tidak kunjung berkata apapun. "Kita makan dulu, oke?" Marisa melengkungkan senyum, sedikit puas melihat Bian tampak jengkel. Bian kembali duduk. Sudah beberapa waktu belakangan, Marisa tidak pernah terlihat secara ini. Berita itu pasti sangat menyenangkan, jadi sebaiknya Bian tidak banyak protes dan segera menandaskan makanan yang sudah terhidang. Sesekali mereka bersenda gurau, juga tidak sungkan untuk saling menyuapi. Bahkan setelah selesai bersantap, keduanya kompak membereskan meja makan. Bian mengekor di belakang Marisa dengan membawa piring serta gelas-gelas kotor. "Jadi apa berita baiknya?" tanya Bian seraya meletakkan piring terakhir yang sudah Marisa basuh kerak. "Enggak sabar sekali mas," goda Marisa, kemudian melepaskan celemek abu-abu. "Iyalah, ada apa?" balas Bian. Marisa mengalungkan lengannya di leher Bian, masih menimang-nimang kalimat apa yang harus diucapkan. "Sepertinya aku harus mempertimbangkan tawaranmu sayang," ucapnya. Bian kembali menautkan alis, kemudian berusaha mengingat tawaran apa yang pernah ditolak Marisa. "Apa?" tanyanya. "Mas, mari kita cari asisten rumah tangga, lalu kalau diperlukan, kita juga cari sopir pribadi untukku, bagaimana? Mungkin Lucy bisa membantu cari kandidat terbaik untuk kita," saran Marisa. Bian menatap lekat-lekat wajah istrinya. "Oh, soal itu. Baiklah, ada apa memangnya? Tumben, biasanya kamu selalu bilang, aku masih bisa mengurus kamu dan rumah sendirian," ejeknya. Marisa tiba-tiba saja mendekat Bian, serta berusaha sekuat tenaga untuk tidak menangis. "Mas," kata dokter Mike. Ada apa? Bagaimana hasil pemeriksaan sore tadi?" "Apa ada yang serius?" tanyanya cemas, memotong kalimat Marisa, kemudian melepaskan dekapan erat dari pinggangnya.
Bulir-bulir air mata Marisa membuat tengkuknya membeku. Refleks ia mencengkram bahu Marisa. Apa yang dia katakan? Ayolah, jangan bercanda. Lanjutnya yang mulai kesal. Katanya, Alhamdulillah Marisa, kamu hamil. Begitu Mas, jawab Marisa dalam derai air mata. Bian melepaskan cengkramannya. Sejenak ia terdiam sembari coba mencerna kalimat yang baru saja terlontar dari bibir istrinya. Tangannya mulai gemetar kala Marisa kembali mendekap erat tubuhnya dengan derai air mata yang jatuh tak tertahankan. Aku hamil Mas, aku hamil, ucapnya berulang-ulang. Sejenak Bian kembali memejamkan mata kemudian melepaskan dekapan istrinya. Ia masih belum bisa berkomentar. Sekali lagi tampak menarik napas dalam. Mas, panggil Marisa. Dunia seakan berputar-putar. Dia mencengkram sisi wastafel cuci piring. Sesekali memejamkan mata. Bibirnya mulai gemetar. Marisa mengeluarkan hasil pemeriksaannya dari saku kemeja. Ini bayi kita, sudah 10 minggu Mas. Dengan gemetar, tangan Bian meraih sebuah kertas yang memperlihatkan hasil ultrasonografi janin dalam rahim Marisa. Kini, ia menatap wajah Marisa entah harus bagaimana, ikut menangis bahagia atau yang lain. Marisa, ini aku sungguh. Bian tidak mampu berkata lagi. Sekali lagi, Marisa menghampurkan tubuhnya ke dada Bian. Kebahagiaan serta sukacita ini membuatnya terus memanjatkan puji syukur. Beban berat itu sedikit terangkat. Penantian panjang, perjuangan serta doa yang tidak pernah putus diminta akhirnya terjawab. Malam itu keduanya menangis dalam dekapan kebahagiaan. Sekali lagi mereguk indah harapan yang menjadi nyata, menyusun setiap kepingan mimpi, mensyukuri hal yang dianggap mustahil.